sebagai pengantar tadi sudah diuraikan, saya cepat saja. Jadi di tengah masyarakat kita memang sekarang lagi demam Bitcoin ya. Karena Bitcoin ini sejenis alat tukar pembayaran yang diklaim sebagai mata uang, saya kasih tanda kutip. Nah, nilai Bitcoin ini dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan nilainya di tahun-tahun belakangan ini. Tadi Pak Rizko mengatakan sudah 600 jutaan. Tadi saya ngecek kok ada yang 700 juta. Cepat sekali, nggak tahu itu standarnya apa. Tadi Pak Rizko sudah banyak menjelaskan. Fenomena inilah yang membuat banyak orang akhirnya tertarik untuk berinvestasi melalui Bitcoin ini. Tapi sayangnya banyak orang tidak tahu tentang Bitcoin ini karena hanya ikut-ikutan untuk mengejar keuntungan yang berlipat ganda. Nah, seperti apa Bitcoin ini, terutama hukumnya menurut tinjauan Islam. Oleh karena itu, setiap kita mau menghukumi, harus tahu faktanya ya. Nah, fakta tadi sudah diuraikan. Bitcoin itu mata uang yang diciptakan pertama tahun 2009 dari orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Kalau namanya jelas mirip orang Jepang, tapi ini samaran nggak tahu orang Amerika atau orang Jepang yang menggunakan nama Jepang. Tujuannya diciptakan Bitcoin untuk digunakan berbagai transaksi di internet dengan tanpa menggunakan jasa perbankan. Saya cepat aja. Bitcoin ini menggunakan sistem peer-to-peer ya. Sistemnya bekerja tanpa penyimpanan atau administrator tunggal, yang istilah Departemen Keuangan Amerika disebut sebagai mata uang yang terdesentralisasi. Tadi sudah banyak uraiannya. Nah, Bitcoin ini tidak seperti mata uang pada umumnya karena tidak bergantung pada satu penerbit utama. Jadi Bitcoin hanya menggunakan database yang didistribusikan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan peer-to-peer tadi ke jurnal transaksi. Nah, kesimpulannya, nanti kalau ada pertanyaan tentang fakta ya tanya lagi ke Pak Rizko ya. Dari pemahaman fakta yang telah dipaparkan tadi, kita bisa menyimpulkan Bitcoin itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai mata uang. Karena Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Nah, dalam Islam, untuk membuat sebuah mata uang, kalau ada sesuatu yang mau dijadikan mata uang, itu ada syaratnya. Nah, syaratnya apa saja? Ternyata menurut Islam, syarat menggunakan segala sesuatu sebagai mata uang ada 3 ya syaratnya. Yang pertama, mata uang harus dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu barang dan jasa, yaitu untuk penentu harga dan upah. Ini syarat pertama. Jadi syarat pertama, mata uang itu harus dapat digunakan sebagai alat penilai atau satuan hitung ya, satuan nilai untuk menilai barang dan jasa, yaitu untuk menentukan harga dan upah. Jadi kita bisa menentukan, misalnya saya punya handphone, nah handphone ini harganya berapa? Untuk mengatakan harga itu menggunakan mata uang. Misalnya saya mengatakan handphone ini harganya 5 juta. Dasarnya apa? Dasarnya adalah mata uang sebagai standar nilainya. Dan sehingga kita tahu handphone saya dengan handphonenya Pak Rizko nilainya tinggi mana. Itu kan menggunakan standar mata uang. Termasuk menilai jasa. Misalnya sama-sama bekerja di satu instansi, ada yang gajinya 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Nah, itu namanya menilai jasa, Itu syarat pertama, mata uang harus bisa jadi dasar untuk menilai barang dan jasa. Syarat kedua, mata uang itu harus dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab menerbitkan mata uang. Bukan
suatu badan yang tidak jelas atau majhul. Jadi penerbitnya harus jelas, yang dia memang harus bertanggung jawab terhadap penerbitan uang itu. Yang ketiga, mata uang itu harus tersebar luas di tengah masyarakat, yang mudah diakses oleh masyarakat luas, tidak bersifat eksklusif untuk sekelompok orang tertentu saja. Itu 3 syarat yang ada dalam Islam. Maka kalau itu kita aplikasikan kepada Bitcoin, berdasarkan syarat-syarat mata uang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi 3 syarat ini, yaitu Bitcoin tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai barang dan jasa, yaitu untuk penentu harga dan upah. Nanti kalau saya beli handphone ini berapa Bitcoin? 1 Bitcoin, wah sudah 700 juta. Yang kedua, Bitcoin tidak dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab. Siapa badan yang mengeluarkan tidak jelas. Jadi majhul, kemudian Bitcoin tidak tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Makanya biasanya uang itu disebut sebagai alat pelumas. Alat pelumas untuk memudahkan transaksi barang dan jasa di tengah masyarakat. Karena memang kebutuhan adalah barang dan jasa. Manusia itu aslinya nggak butuh uang. Coba kalau nggak percaya suruh makan uang, nggak mau kan? Misalnya kita berada di gurun pasir sangat panas, nggak ada apa-apa, dikasih uang 1 miliar, 1 triliun, untuk apa? Masih bernilai 1 gelas air putih. Kenapa? Karena sebenarnya manusia tidak butuh uang. Jadi uang itu diperlukan hanya semacam batu loncatan, stepping stone ya, hanya batu loncatan untuk melumasi kebutuhan barang dan jasa. Karena pada awal manusia ada itu dulu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa itu menggunakan barter. Kalau menggunakan barter ternyata sangat tidak praktis. Kalau sekarang saya punya beras dan saya membutuhkan ayam, saya harus bertemu orang yang punya ayam dan butuh beras. Mungkin banyak yang punya ayam tapi nggak butuh beras, maka tidak bisa terjadi barter. Makanya dibutuhkan alat yang bisa mempertemukan semua barang dan jasa. Itulah uang. Kalau tidak seperti itu, maka tidak memenuhi syarat sebagai uang. Nah, dari 3 syarat ini, maka Bitcoin tidak bisa dianggap sebagai mata uang menurut pandangan syariah Islam. Maka konsekuensinya, Bitcoin hanya sebagai produk yang majhul, tidak jelas, dan diterbitkan oleh sumber-sumber yang tidak jelas juga. Selain itu, Bitcoin tidak memiliki backup yang real, bukan di backup oleh emas atau di backup oleh logam mulia yang lain, tetapi hanya dengan apa? Dengan kombinasi-kombinasi kombinasi dari bit-bit komputer saja, yang memang tadi disampaikan Pak Rizko memang susah ditembus memang karena kombinasinya sudah super canggih. Oleh karena itu Bitcoin dapat dimasukkan dalam ranah besar penipuan, spekulasi, dan kecurangan. Kesimpulannya sebagai Muslim, kita tidak boleh atau haram memperdagangkannya, yaitu membelinya, menjualnya karena sumbernya majhul, tidak jelas. Sehingga Bitcoin itu akan selalu menimbulkan keraguan, sangat terkait dengan negara kapitalis besar, terutama Amerika dan gengnya yang terkait dengan negara besar lainnya, dengan tujuan yang jahat, atau perusahaan internasional besar untuk berjudi, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Ini kesimpulannya bahwa keharaman ini memang banyak disandarkan kepada ketidakjelasan, kemajhulan keberadaan Bitcoin. Nah, dalilnya apa? Sekarang kita lihat dalilnya. Jadi, sebagai seorang Muslim, dalam muamalah itu memang kita tidak boleh, muamalah itu mengandung unsur majhul, unsur yang tidak jelas atau tidak pasti. Itu dalam istilah fikih disebut mengandung unsur horor ya, horor. Bukan horor ya, kalau horor itu film.
Itu kesukaannya Pak Rizko itu nonton film horor. Kalau dalam fikih istilahnya apa? Horor itu tidak jelas. Nah, ada banyak dalil yang melarang kita bertransaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Yang pertama, dari hadis riwayat Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khasati wa an bai'il gharari. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli dengan cara khasoh. Khasoh itu lemparan kerikil. Jadi lemparan kerikil itu kan sangat spekulatif, sangat tidak pasti. Kalau ada jual beli seperti itu tidak sah. Nah, biasanya zaman saya kecil dulu itu kalau ada pasar malam itu pasti ada jual beli seperti itu. Misalnya pengen dapat boneka, suruh ngelempar tapi dengan lingkaran. Kita bayar dulu kemudian ngelempar. Kalau ada boneka yang kena, maka itu jadi milik kita. Tapi kalau nggak ada yang kena, ya nggak dapat apa-apa. Nanti suruh bayar lagi dapat lingkaran untuk melempar. Nah, itu kalau zaman kecil dulu. Kalau zaman Nabi itu dengan lemparan kerikil. Mana yang kena itulah yang akan kita miliki. Itu bersifat apa? Bersifat spekulatif. Wa'an bai'il gharari. Gharar itu dalam bahasa Inggris disebut uncertainty, tidak pasti. Jadi mengandung ketidakpastian atau spekulatif. Jadi dalam muamalah dua pihak itu semuanya harus fix. Tidak hanya barangnya, tapi juga alat pembayarannya. Jadi kalau kita membeli sesuatu, maka barang yang kita beli juga harus jelas, alat pembayarannya juga harus jelas. Jadi gharar itu memang bisa pada barang yang kita beli, juga bisa pada alat pembayarannya. Kalau alat pembayarannya itu gharar tidak jelas, maka jual belinya tidak sah, termasuk barang yang kita beli. Jadi gharar bisa berlaku pada dua-duanya. Dalil yang kedua, ini juga ada larangan dari Rasul, la tastarus samaka fil ma'i fa innahu ghurur. Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di dalam air, di dalam kolam, karena itu mengandung unsur ghurur atau tidak pasti atau uncertainty tadi. Jadi Rasul melarang transaksi yang tidak jelas, majhul. Yang dicontohkan dalam hadis ini adalah membeli ikan di dalam kolam. Karena ikan di dalam kolam, apalagi airnya keruh, itu tidak jelas. Ikannya itu ada atau tidak, atau ikannya banyak atau sedikit, ikannya gemuk atau kurus. Mohon maaf kalau saya nyebut kurus, nggak nyinggung siapa-siapa. Karena kemarin ada yang tersinggung disebut kurus. Saking kurusnya sampai not found. 404. Ada-ada aja. Indonesia memang sangat lucu. Itu kalau ikannya di dalam kolam, itu gharar, nggak jelas. Dalil yang ketiga, ada larangan lagi dari Rasul, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is samri kata biabdu solahu. Jadi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membeli buah yang ada di pohon sampai nampak kematangannya. Nah, ini yang biasa disebut jual beli ijon. Nah, jual beli ijon itu juga haram hukumnya. Kenapa? Ijon itu membelinya ketika masih hijau gitu loh, masih hijau. Misalnya mangga masih hijau, kemudian ditransaksikan. Nanti ngambilnya setelah matang. Itu enggak boleh, haram. Karena jelas mengandung gharar atau mengandung ketidakpastian. Bisa saja ketika dilihat masih hijau itu banyak, nanti kalau sudah matang mau dipanen, banyak yang rontok. Jadi itu kan tidak pasti. Apalagi kalau
yang dibeli itu padi. Biasanya di desa-desa itu baru ditanam, masih hijau padinya sudah ditransaksikan. Ya karena petani biasanya butuh uang cash gitu loh. Dijual, nanti ngambilnya setelah panen. Nah, itu kan sangat spekulatif, sangat tidak pasti. Kenapa? Ya namanya apa? Padi itu belum tentu berhasil panen. Bisa saja dalam satu petak itu yang bisa dipanen cuma separuh, bisa sepertiga, bisa 2/3, bisa juga berhasil semua. Nah, itu kan sangat spekulatif. Nah, itu yang disebut horor itu seperti itu. Nah, kalau Bitcoin itu keberadaannya tidak jelas, maka bisa dihukumi bahwa Bitcoin itu majhul. Majhul itu tidak jelas. Semua yang bersifat majhul itu dalam muamalah, untuk semua muamalah, kalau ada hal yang majhul, itu tidak sah. Termasuk kaitannya dengan kalau kita masuk kelas kelas di Muslimpreneur ya, karena saya diminta juga untuk ngisi materi-materi Muslimpreneur, terutama yang kaitannya dengan muamalah, bisnis syariah. Contoh yang biasanya sangat sulit menaksir itu adalah transaksi ijarah. Transaksi ijarah itu luas, khususnya yang kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Jadi kalau kita mempekerjakan orang, itu akadnya harus jelas. Tidak boleh akad mempekerjakan orang itu majhul. Contoh majhul dalam mempekerjakan itu tidak jelas job deskripsinya. Tugasnya itu apa? Makanya di dalam materi saya di materi ijarah atau ketenaga kerjaan syariah, agar manfaat yang diberikan tenaga kerja itu jelas, jelas itu bahasa fikihnya maklum. Kalau tidak jelas, majhul kayak tadi. Bitcoin itu majhul, tidak maklum. Nah, contohnya apa? Di dalam muamalah, ijaratul ajir atau ketenaga kerjaan itu harus 3 kriterianya, yaitu naul amal, muddatul amal, dan juhdul amal. Harus jelas. Jadi jenis kerjanya harus jelas, tugasnya itu apa, harus dituangkan dalam draft ketenaga kerjaan. Yang kedua, kontrak kerjanya harus jelas, berapa lama, atau sistem penggajiannya apa, harian, mingguan, atau bulanan. Terus yang ketiga, tenaga yang dicurahkan atau juhdul amal. Itu bisa diukur dari jam kerjanya. Sehari itu apakah 7 jam, 5 jam, atau 2 jam, atau 1 jam, itu harus jelas. Nah, kalau 1, 2, 3 ini jelas, jenis pekerjaannya jelas, masa kerjanya jelas, tenaga yang dicurahkan jelas, maka ini yang dikonversikan dengan upahnya. Upahnya juga harus jelas. Dalam akad ketenaga kerjaan tidak boleh mengupah berdasarkan persentase penjualan. Kalau mengupah dengan persentase penjualan, misalnya jadi tenaga marketing diangkat menjadi pegawai tetap sebagai tenaga marketing, kemudian tugasnya apa? Tugasnya menawarkan produknya, misalnya sepatu ditawarkan dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, sehari 7 jam selama 1 bulan, gajinya apa? 10% dari hasil penjualan. Nah, itu tidak sah akad seperti itu. Kenapa tidak sah? Kalau dalam fikih disebut majhul. Nah, itu contoh majhul. Jadi semua transaksi muamalah tidak boleh majhul. Harus maklum. Untuk semua-muanya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, termasuk sirkah. Yang paling berat itu pembahasan sirkah itu kalau dalam kelas Muslimpreneur ya. Yang belum ikut ya saya mengharapkan ikutlah. Masih ada batch lagi kan? Batch, kalau nggak salah batch 8 ini yang mau dibuka. Sudah batch 8 itu berarti udah banyak yang ikut, jangan sampai ada yang belum. Itu ketentuan-ketentuan di dalam muamalah. Semuanya harus maklum. Tujuannya apa? Memang Islam menghendaki tidak ada kezaliman, tidak ada kezaliman.
Islam kenapa mengatur sangat ketat dalam muamalah? Karena Islam itu melindungi semua pihak, melindungi semua pihak. Tidak hanya pihak konsumen, tapi juga pihak produsen. Tidak hanya pihak penjual, tapi juga pembeli. Tidak hanya pihak juragan, tapi juga pekerja. Semua dilindungi. Maka kalau kita belajar muamalah, semuanya akan mendapat perlindungan. Kalau kita berakad sesuai akad muamalah yang benar, sesuai ketentuan fikih, insya Allah semuanya itu akan mendapat keadilan. Tidak ada yang terzolimi. Nah, ini satu tinjauan hukum. Dari tinjauan apa? Kalau dianggap itu sebagai mata uang, tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Syarat mata uang tadi 3 itu ya. Kemudian tinjauan kedua, kalau tetap itu dianggap sebagai mata uang, itu bisa ditinjau dari aspek apa? Jika Bitcoin dianggap sebagai mata uang, maka keberadaan Bitcoin masuk dalam kategori barang ribawi. Jadi semua yang disebut mata uang itu dalam hukum Islam masuk kategori barang ribawi. Kalau dipaksakan menjadi mata uang, maka Bitcoin harus terikat dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hukum barang ribawi ketika mentransaksikannya. Nah, hukum Islam yang terkait dengan barang ribawi itu banyak. Dan dalilnya juga banyak. Nah, diantaranya kita bisa lihat, kalau di kelas Muslimpreneur memang dalilnya kita buka semuanya ketika membahas tentang riba ya. Ini kita preview saja beberapa dalil yang penting ya. Kita lihat dalilnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz zahabi bizzahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wa sa'iri bis sa'iri wa tamri bil tamri wal milhi bil milhi illa sawa'an bi sawa'in ainan bi ainin faman zada aw izdada faqad arba faraddan nasu ma akhadhu. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali harus sama dan sepadan dan harus secara kontan. Barang siapa yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba dan manusia dilarang untuk mengambilnya. Dalil kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azzabu bizzabi tibruhu wa ainuhu waznan biwazni. Wal fiddatu bil fiddati tibruhu wa ainuhu waznan biwazni. Wal milhu bil milhi wa tamru bit tamri wal burru bil burri wa sa'iru bis sa'iri sawa'an bis sawa'in mislan bi mislin faman zada awiz zada faqad arba. Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Dalil berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi uzzaba bizzabi illa mislan bimislin wala tusifu ba'daha ala ba'din wala tabiul wariko bil wariki illa mislan bimislin wala tusifu ba'daha ala ba'din wala tabiu minha ghaiban binajizin. Janganlah kalian menjual belikan emas dan dengan emas kecuali sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagian melebihi sebagian yang lain. Juga kalian jangan menjual perak dengan perak kecuali timbangan dan ukurannya sama. Dan jangan menjual emas dengan perak yang tidak ada di tempat saat melakukan transaksi atau secara gaib. Dalil berikutnya, ini yang paling panjang ya. Dia bertransaksi dengan Tolhah bin Ubaidillah di Makkah sebesar 100 dinar. Kemudian Tolhah mengambil uang emas tersebut dan mulai dilihat-lihat darinya. Kemudian
Tolhah berkata, tunggu ya sampai datang bendaharaku dari hutan. Nah, saat itu Umar bin Khattab mendengar ucapan Tolhah ini langsung ditegur. Demi Allah, dia tidak boleh berpisah kecuali sampai dia bisa mendatangkan uang tersebut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Azabu bil fiddati riba illa ha'a wa ha'a." Menjual emas dengan perak itu bisa menimbulkan riba kecuali harus dengan ha'a wa ha'a, itu kontan dan di tempat. Di uzaba bil fiddati kaifa situm yadan biyadin. Jualah emas dan perak asalkan sesukamu, asalkan dilakukan dengan yadan biyadin. Nah, dari dalil-dalil ini kesimpulannya apa? Nas-nas atau dalil-dalil yang mengatur perkara jual beli atau tukar menukar barang ribawi itu ternyata ada banyak. Nah, menurut dalil-dalil tadi, walaupun tidak semua kita tunjukkan, ternyata barang ribawi itu ada 6 jenis, yaitu emas, perak, gandum, jawawut, kurma, garam. Nah, mungkin pertanyaan terus mata uang di mana? Ternyata mata uang itu dikiaskan dari emas dan perak. Karena ada kesamaan ilat, yaitu apa? Emas dan perak yang disebut dalam hadis-hadis tadi itu emas dan perak yang memiliki fungsi sebagai mata uang, yaitu memiliki ilat, ada 2 ilatnya, yaitu ilat samaniyah dan nukudiyah. Itu yang tadi kita bahas. Jadi syarat mata uang itu harus memiliki sifat nukudiyah itu sebagai alat tukar, sebagai pengukur nilai. Yang kedua adalah bersifat apa? Samaniyah, harus memiliki harga yang bisa untuk menilai barang dan jasa. Itu sifat yang ada pada dalil-dalil tadi. Ada sifat nukudiyah dan samaniyah. Sehingga emas dan perak di masa Rasul itu bisa difungsikan sebagai mata uang. Maka semua barang-barang yang memiliki sifat nukudiyah dan samaniyah, tadi syaratnya 3. Yang satu memang otoritas yang menerbitkan. Tapi ini tidak terkait dengan ilat. Itu tidak terkait dengan ilat. Kalau ilat mata uang itu 2. Kalau tadi berkaitan dengan kemakluman, supaya tidak majhul, otoritasnya harus jelas. Nah, istilah tadi itu kalau dikembalikan pada istilah fikih itu sifat samaniyah dan nukudiyah. Yang itu ada pada mata uang. Jadi mata uang kertas sekarang itu memiliki sifat samaniyah dan nukudiyah, maka bisa dimasukkan dalam nas-nas tentang tukar-menukar mata uang tadi. Nah, mata uang emas dan perak termasuk barang ribawi karena punya sifat sebagai nukud atau mata uang dan saman karena memiliki harga. Ternyata jual beli atau tukar-menukar barang ribawi yang disebut dalam hadis tadi ada 4 kemungkinan. Yang pertama, kalau barang ribawinya sejenis. Kemudian yang kedua, barang ribawinya tidak sejenis. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara kontan atau yadan biyadin atau ha'a wa ha'a.